Halo, selamat datang sekali lagi di Theology on the Street. Saya lagi makan peyem, beli di mana? Sebelah saya ini lagi rada ini ya, bersusah hati, mas saya biarin diajak ngomong nggak mau, ditawarin makan nggak mau, bukan bingung ya, nggak udah lah, biarin aja lah dia. Kita ngomong sendiri, kenapa bu? Kalau pengen bilang ya. Aku lagi stres nih. Manis banget, soalnya enak loh. Nah, itu Udah on ya? Hah? Udah on. Udah. Aish. Nanti malam gua rencananya mau goreng. Abis nunggu lu kelamaan, bete mama. Lama-lama, udahlah aku sendiri aja. Tapi ini loh maksudnya. Coba gua tanya. Udah lo gak usah bete-bete. Apa lu tanya dulu, kenapa kamu gloomy, udah pakai baju hitam. Diajak ngomong rada nyolot, itu ciri-cirinya dia lagi itu. Lagi meratap. Aku lagi lamen nih. Diajak makan nggak mau gitu. Itu rada-rada ini. Coba jelasin kenapa. Ambil gua makan ya. Kenapa? Banyak hal lah ya, banyak kendala. Hidup ini emang nggak mudah ya teman-teman. Stres kerja, banyak kekhawatiran gitu loh. Dia kesehatannya lagi rada terganggu. Iya, Tadi masalah kesehatan, so too much worries gitu loh. Nggak cuma kesehatan, otak saya itu terganggu. Gak enak banget sih kok muter. Ayo muter lah lo. Ya tapi Kawi sebenarnya orang lament is normal, right? Ya nggak apa-apa. Malah kalau ngalamin tuh ya, nggak dikeluarkan, isi hatinya, kesedihannya itu jadi bisul, jadi diare. Patokan dia jelek banget jadi bisul. Tapi ya Pal, bukan cuma lu sih memang. Aku kemarin ceritakan ya, beberapa minggu yang lalu saya tuh nggak ada sebab, nggak ada apa gitu, tiba-tiba perasaan jadi gloomy. Beneran. Terus why? Pusing, penuh dengan kekhawatiran menghadapi masa depan. Iya sih ya, Dwi pernah cerita. Maksudnya kok kayaknya bangun tidur tuh kayaknya aduh badan capek, terus kayaknya banyak banget di kepala gue kayak terus begitu. Khawatir terus. Nah itu aku kalau lama-lama kok entertain gue jadi gila sih sebenarnya. Ya. Apalagi di masa pandemi ini banyak banget orang. Ini semakin banyak ya teman-teman. Banyak orang depresi ya. Banyak orang yang depresi, Kawi. Terus iya, terus dengar dari Teguh ya, anak-anak remaja banyak yang mau bunuh diri. Kemarin lo ada yang bunuh diri, baca di berita, bunuh diri menabrakkan diri ke kereta. Kenapa ya kok kayak gitu? Aduh, masa pandemi ini banyak orang yang depresi. Iya sih, tapi how we deal with it ya, maksudnya kalau aku secara ini is a spiritual journey with God ya, perjalanan rohani sama Tuhan. Di saat kita lagi bersedih bersusah hati, meratap apa dan sebagainya gitu, kadang-kadang di situ Tuhan ngomong loh Kawi. Iya, cuman kan memang kadang-kadang itu kekristenan kita tuh kekristenan yang tidak mengizinkan ada ruang untuk lamen, istilahnya ya. Istilah biblikalnya itu lamen. Karena gini Kawi, bener gak sih kadang-kadang kalau aku suka itu ya, gak boleh bersusah hati karena Tuhan itu Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang menjadikan kita kepala bukan ekor. Gak boleh menangis, gak boleh itu. Padahal sebenarnya di Alkitab tuh memberikan ruang yang lebar sekali untuk kita meratap, menangis, komplain, bahkan marah pada Tuhan. Malah kadang-kadang ya kalau orang bertanya, kok ini Tuhan tuh baik gak sih? Nah, buru-buru pendetanya bilang, jangan ngomong begitu, jadi anak Tuhan tuh harus beriman, kan begitu? Betul gak? Ya dan amin ya. Iya bener ya. Iya, padahal sebenarnya jadi Tuhan tuh adalah, karena dibilang kalau kita nyanyi lagu itu loh, Natal itu loh, penasihat ajaib, kalau dalam bahasa aslinya kan the great counselor. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Sebenarnya kan bukan cuma sekedar penasihat ajaib, counselor, wonderful counselor. Wonderful counselor, oke. Iya kan, makanya kalau kita wonderful counselor kan bukan Tuhan yang mengerti seluruh feeling kita gitu. Even di saat kita lagi
lagi sedih sober, lah. lagi Iya. itu lagi bersusah payah, Mm-mm. susah hati kayak Mm-mm. begitu ya. Mm-mm. Iya ya bener juga. Tadi sebenarnya boleh-boleh aja ya kau ya. It's very Boleh-boleh, normal ya. very normal. Dan bahkan ya apa namanya, kalau mau marah ke Tuhan juga nggak apa-apa. Is it normal to be Normal, angry to God? normal, very normal. Enggak jadi kita berdosa kawi. No. Dan Tuhan memberikan Allah, karena gini bedanya antara Allah kita dengan Allah ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain yang disembah oleh orang-orang yang tidak percaya begitu ya. Mereka tuh kan kalau datang tuh harus penuh dengan kekudusan, protokol, hormat. Allah yang nggak boleh tersinggung, kalau tersinggung sedikit Langsung bencana alam. Makanya kamu harus datang dengan memberi sesajen. Iya kan? Iya, Allah betul, yang harus kita langsung worshipnya itu langsung jor-joran supaya dia disenangkan, nggak jadi supaya bencana dia baik alam. ke kita, diberkati. Allah kita nggak kayaknya bukan gitu. seperti itu ya. No, start from the beginning, dari awal tuh Allah itu adalah Allah yang mau berelasi dengan kita sejujur-jujurnya. Allah yang mau berelasi dengan kita itu- sejujur-jujurnya. Bahkan di saat kita lagi marah, Kayak kita nggak ngerti sama Tuhan ya jujur lah, nggak ngerti ke Tuhan. Ya kalau lihat relasi yang deket ya, Musa tuh dinamikanya dengan Tuhan gimana? iya ya bener ya. Dia nggak ngerti dengan Tuhan ya ngomong, dia nggak percaya dengan Tuhan dia juga ngomong. Maksudnya gini, ya ngomong lah segala kekhawatiran, segala Iya bener. ketidakmengertian gitu kan. Tuhan aku capek nih mimpin bangsa Israel, kan ngomong. Iya. Tuhan kenapa sih engkau pilih aku? Ngomong. Iya dia marah bete ngeliat bangsa Israel kok bebal banget, Itu ngomong juga ngomong ke ya. Tuhan. Iya, bener, Dan Tuhan juga bener. nggak tersinggung. Kita tuh terlalu, kadang-kadang aku ngerasa kalau orang relasinya dengan Tuhan tuh yang basa-basi, yang cuma menunjukkan sisi positif. Ya Tuhan kita itu, sorry to say, bukan Allah yang gila hormat, yang Gak butuh malah sebenarnya. Ya nggak iya, sih? tapi yang dia butuhkan itu adalah relasi. Mereka tuh Relasi. bilang, datanglah kepadaku, kamu yang lemah, Beban berat. Aku akan berikan datang keteguhan pada kepadamu. Tuhan, Pau. Iya betul. Tapi aku mau cerita juga loh Kawi, waktu kemarin ya waktu nyelesain wisuda itu loh Kawi. Iya. Ini yang paling deket ya wisuda. I had a great team. Cepat banget kerja dan sebagainya. Tapi kan banyak hal-hal yang nggak bisa dikontrol walaupun kita punya tim kerja yang baik dan sebagainya. Tuh banyak banget hal unpredictable gitu yang terjadi. Tapi yang aneh ya Kawi kemarin itu, Tuhan tuh kasih damai sejahtera banget. Aku nggak bete, aku nggak kayak nggak sampai kayak stres gitu, enggak loh Kawi. Malah waktu sampai trouble 1 hari sebelumnya tuh trouble kayak orang gila gitu ya. Ajaib. Segala macam kayak gitu. Terus Tuhan tuh cuma kasih, kamu tenang Pau, ini acaranya gue, kenapa lu harus repot? Kalau misalnya ini acaranya gue bakal bikin semuanya on the track, on the right time. Oke, ya udah gue tidur tuh malam itu. Bagus. Capek segala macam ya, gue tidur aja, besok paginya bangun dan sebagainya. Itu kayak nggak ada khawatir gitu, enggak loh Kawi. I think this the first time in my life ya punya event ngerasain besar. Ngerasain Tuhan hadir ya. Iya, dan Tuhan tuh kayak I'm taking control. Tapi itu betul sih, kemarin tuh kesaksian banget ya, luar biasa lah ya wisuda ya. Dan di situ gue bilang this is not my event, no, this is God's event. Iya, jadi kalau yang teman-teman yang lihat ya, sehari sebelum hari H, saya kan nggak terlibat apa-apa sebenarnya. Dia kemarin nyantai banget nggak ngapain. Gue dateng, kacau balau. Gue ikut deg-degan dong. Gue nggak panitia, gue ikut lemes. Ini besok gimana? Ini udah banyak drama sebelumnya. Mahasiswa kan pada khawatir, ini pertama kali STB mau live streaming, berhasil nggak? Ada protes ini protes sana, ya kenapa harus ada wisuda, kenapa nggak ada, macam-macam lah ya pokoknya lah ya. Macam-macam lah ya, tapi jadi bener loh. Nah gitu langsung aku bilang, Pak gue nggak bertugas, gue jadi tim doa deh, gue puasa dan doa deh gitu. Iya betul. And but she took the right position to pray gitu ya, karena benar-benar banyak hal yang nggak bisa dikontrol oleh manusia gitu. Iya. Besoknya lancar event, tahu bulat pun nggak lewat. Jadi teman-teman, satu kekhawatiran terbesar kita adalah di saat kita lagi on jam 4 sore itu adalah jamnya tahu bulat itu tuh lewat di belakang STB. Tahu bulat dan keras banget sampai kalau misalnya lagi khotbah itu pasti tuh bakal masuk tuh suaranya, kan nggak lucu banget lucu ya ya. Pak Agus Gunawan khotbah tiba-tiba mari Bapak Ibu kita sama-sama katakan tahu bulat.
tapi bener loh gitu. Tapi padahal kan kiri kanan tuh komplain, kiri kanan kiri kanan khawatir, kiri kanan, aduh, penuh banget. Tapi bener loh, Tuhan tuh kasih peace itu bener-bener luar biasa, beyond. Aku juga ngalamin gitu tuh gini Pak, aku kan cerita ke kamu ya. Jadi seminggu sebelum wisuda, tuh ini nggak ada hubungannya dengan wisuda. Tapi tentang apa nih? Aku tuh pusing nggak selesai 3 hari. Sakit. Pusing, kepala pusing gitu kan. Kan aku cerita sama lu, minum Panadol, sembuh gitu. Tapi pengaruh obatnya selesai. Lemes dan pusing. Balik lagi. Terus bahkan jam tengah malam, jam 1 tuh bisa kebangun karena pusing gitu. Terus aku mikir, Tuhan, kenapa ya? Doa gitu loh. Kurang liburan. Tuhan, kenapa ya kok aku tuh pusing gitu. Akhirnya aku tulis. Aku tuh pusing, aku nggak sejahtera, gue nggak. Tulis di mana? Di dinding. Dinding kamar. Lu pikir gue Nebukadnezar atau Daniel gitu ya? Mene. Apa sih itu? Nulisnya gini loh, nulisnya meneliti apa sih yang gue rasain ya, apa sih yang lu khawatirin? Banyak. Ya, banyak banget sih cerita banyak. Jadi sebenarnya sesuatu yang nggak perlu. Jadi kondisi pandemi ini membuat hal-hal yang nggak perlu kita khawatirkan. Iya. Jadi aku tuh akhirnya, iya ya, kenapa gue khawatir? Kan aku ngerjain ini kan bersama dengan Tuhan, nggak aku sendiri. Ya gitu misalnya ya, khawatir dengan apa, akreditasi. Ya, MTH. Misalnya. Akreditasi. Kenapa gue harus khawatir? Ini kan out of my control ya. Orang Ban PT menunda semuanya. Kita sudah melakukan yang terbaik sebenarnya, udah beres. Ini ya dari sananya menunda. Terus menghadapi mahasiswa takutnya mereka menuntut ijazah dan lain sebagainya. Padahal kan ya memang nunggu akreditasi. Ternyata wah pokoknya itu stres lah. Gue terus bilangin Tuhan, this is not your ministry, Dwi. This is my ministry gitu. Iya, true. Jadi satu-satu terus. Tapi waktu itu ngomong kan akhirnya ke Tuhan gue ngomong banget. Sampai aku ngomong gini loh, Tuhan, kenapa sih? Ada satu teman gue rada iri, aku bilang sama dia, Chelsen tuh loh. Kenapa sih aku nggak kayak Chelsen aja bisa studi? Chelsen, dengerin ya kalau kamu nonton ini, she's jealous on you. Aku sudah ngomong sama Chelsen, bisa apa ya? I wish gitu ya, bener-bener full studi. Iya, nggak usah mikirin akreditasi, nggak usah mikirin apa. Tapi ternyata Chelsen kerja di sana. Aku pikir cuman riset doang gitu loh, aku pikir cuman sekolah doang gitu, kayaknya my life lebih damai sejahtera gitu happy. Ya. Gue nggak ada responsibility akreditasi, gue nggak ada responsibility langam preaching gitu, nggak ada responsibility ini dan itu gitu. Terus Tuhan ngomong ke aku sih ya, maksudnya disadarin, siapa suruh lu nanggung ini sendirian? I'm with you. Gitu, siapa suruh lu mikir ini sendirian? Ini kan kita kerjain bareng dengan Tuhan. Oh iya Tuhan ya gitu. Tapi pada saat aku sudah, ya ada komplain juga ke Tuhan ya. Tuhan gimana sih? Tuhan kenapa sih si ini si itu gak kerja, cuma gue yang mikir gitu loh. Kadang-kadang kita suka ngerasa gak fair. Diperlakukan gak fair. Padahal sebenarnya itu bagian dari insecurity-nya kita. Itu part itu juga. Tapi senengnya aku punya Tuhan yang bisa diajak ngobrol begini. Exactly. Gitu. Bener banget. Tuhan, aku tuh gak ngerti sama Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan aku tempatkan aku di sini gitu. Gitu ya. Bener. Kenapa sih Tuhan tempatkan aku dalam posisi ini gitu. Kenapa ya Tuhan gak ngasih aku kehidupan kayak si A, si B, si C gitu. Iya. Kenapa sih Tuhan aku kok, maksudnya pandemi ini kok gak selesai-selesai. Misalnya kayak diomongin terus sama Tuhan. Sampai akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, pusingnya hilang loh tanpa minum Panadol. Oh iya? Iya. Memang bener kadang-kadang ya, yang bikin pusing tuh bukan sakitnya, tapi pikiran kitanya, badan kitanya ngebuat kita jadi nggak rileks ya. Cuman ya itu sih, dalam pandemi ini kita ngeliat ya banyak orang depresi, banyak orang stres, banyak orang bunuh diri. Mungkin karena satu hal lagi mereka keep it sendiri. Enggak merasa play victim gitu, ngerasa bahwa gue korban dan enggak ngerasa Tuhan ngebantu, jadinya stres sendiri jadi sakitnya datang ke dia sendiri gitu ya. Padahal Tuhan bilang tuh ayo datang ngobrol gitu loh, kayak maksudnya yang aku bilang ya, kalau kita punya relasi dengan Tuhan, apapun kita omongin dan Tuhan tuh gak kaget, ih Pauline kok mikir gitu sih, gak kaget. He knows it already. Yeah. Kayak siapa namanya, si Ayub sama Yeremia kan ngomong. Dia itu salah satu lamen yang paling jelas banget ya. Jelas Ayub. Dan kasar. Kenapa sih Tuhan biarkan aku lahir? Kenapa sih aku gak dibunuh aja waktu dalam kandungan ibuku? Kan gitu. Apakah aku lahir cuma untuk melihat penderitaan di dunia ini? Kan dia protes ke Tuhan gitu.
Ya But kan? at the end, God helps him. Iya, dan Tuhan nggak, at the end Tuhan nggak ngomong, Kurang ayo ajar kurang lu. ajar, enggak. Gua bunuh lo ya. Enggak tuh, Tuhan ngerti. Nah, Mazmur itu juga penuh dengan lamen begini. Dan bahkan di Mazmur tuh, Pau, kadang-kadang yang jadi orang kan berpikir, Mazmur ini ya kasar banget sih gitu. Dan ada namanya Mazmur imprecation ya, Mazmur kutuk itu loh yang Tuhan bunuhlah mereka, Tuhan Iya. hancurkan, kan Lo gitu. kesannya kayak gitu mengharapkan hal yang buruk untuk orang lain, ini kesannya di Iya. Mazmur Padahal itu. sebenarnya itu tuh doa, bukan dia melakukan, misalnya saya kesel dengan Pauline, Tuhan, Bunuhlah Paulin. iya atau gini, Bunuh Tuhan, dia. cobalah Tuhan, kasih pelajaran untuk Pauline, hukumlah bla 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 gitu ya, macam-macam ya. Bukan berarti saya akan melakukan itu ke Pauline, karena saya tuh nggak, apa namanya ya, nggak berdaya untuk membalas So sesuatu this yang is complain to God. komplainnya ke Tuhan. Tuhan, kenapa sih lu biarkan orang kayak gini hidup gitu loh? Iya, betul. Tuhan, kenapa sih? Jadi diluapkan emosinya ke Tuhan, bukan ke musuhnya, bukan ke orangnya. Daripada gue ngomel-ngomel ke Pauline, tambah sakit hati, tambah berantem, gue komplainnya ke Tuhan deh. Karena Tuhan yang Gitu. tahu semuanya apa yang terjadi dan akan terjadi. Lama-lama bukan dia yang berubah, gue yang berubah. That's very good point. Iya, Bukan kadang-kadang dianya yang berubah tapi guanya yang kadang-kadang gitu, berubah. lama-lama gue bisa ngelihat dari sisi yang berbeda. Oh iya ya, gitu. Kadang-kadang nih, to be honest ya, sebagai dosen tuh kita kan, apa ya, nggak semua mahasiswa itu bisa dihandle dengan gampang. Iya betul. Guru juga gitu lah ya, semua lah, ambaton Sama juga lah gitu. ya. Karena aku pikir, Tuhan kenapa sih Tuhan izinkan orang ini ada di sini gitu jadi mahasiswa. Iya. Tuhan tolonglah, Tuhan ini udah dibeasiswain, udah ditolong, Tapi udah kok kayaknya banyak kemudahan, komplain melulu. Iya, nggak berterima kasih. Nggak boleh, makanya kita salah melulu gitu. Tuntut ini, tuntut itu. Tuhan, gimana jadi hamba Tuhan yang baik? Tuhan, kok ada sih orang kayak gini? Ngomongnya ke Tuhan, karena Iya, saya nggak akan betul. ngomong ke mahasiswa itu. Iya. Iya kan? Betul banget. Tuhan gimana sih? Lama-lama ya, Tuhan tuh ngasih aku belas kasihan loh ke orang itu. Iya. Seringkali kita gitu ya. Jadi gini. Bukannya hates. Jadi gini, Dwi, lihatlah. Orang ini hidupnya nggak happy loh. Iya. Terus Orang lu ini- tau gak kenapa dia bisa begitu? Kadang-kadang he revealed it ya. Iya, Chowi ya. iya. Nggak happy loh. Daripada lu ngomel-ngomel doa-doa begitu, coba doain supaya Doain hidupnya dia. happy. Jadi yang berubah itu aku. Gitu. Jadi itu kalau kata aku, hidup kita semakin serupa dengan Allah. Ya begitu salah satu caranya. Di saat kita malah lament, Honest aja ke Tuhan. being honest to God, malah itu jadi feedback buat kita ya. Iya gak sih? Kalau misalnya kayak gini nih, ada yang mengalami Iya di sih, PHK. Lu kesel banget sama bos. Ya Iya. ngomonglah ke Tuhan, Tuhan, kok ada ya orang kayak gitu ya Tuhan ya? Iya. Aku tuh mengalami ketidakadilan begini-begini daripada demo. Yang kadang-kadang demo juga nggak ada hasilnya. Nggak Lu ada demo aja ke ujungnya. Tuhan gitu. Iya bener. Demonya ke bener, good point. Tuhan. He Iya listen kan? loh. He listen. He Iya, listens, he he listen dan kadang-kadang miracle happens gitu. Exactly. Betul nggak, Pau? Exactly. Iya kan? Kita kan banyak pengalaman kan kayak gitu kan? Ya sambil ngobrol kayak gini, aku tuh lagi mikir-mikir, gila ya, God is so good. God is good. God is so God is good. good. God is so good. Kadang-kadang kita ya nggak ini ya, maksudnya nggak menutup, kan nggak ada yang ideal lah ya di tempat pekerjaan, bahkan di ministry kan kita sering merasa mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan. Siapa yang membela kita gitu? Iya, Ya kan? benar. Kalau bukan Tuhan gitu. Kadang ngomong ke Tuhan, Tuhan, I'm doing your work here, gitu, tapi kok aku ngalami kayak gini gitu. Iya. Lord, please stand up for me, kan gitu. Iya kan? Iya. Tuhan belalah saya. Karena ya pernah loh, Pau, dalam masa ada rumor yang nyebar. Dwi itu begini. Iya, benar. Dan kita nggak bisa ngebela diri gitu. Kadang-kadang aku juga mikir loh teman-teman di masa pandemik ini, karena aku stres Kawi, inget gak sih? Theology on the Street ini keluar. Karena kita muncul. stres. Karena kita lagi stres. Terutama aku ya, work from home, udah gitu gak ketemu orang, sempat depresi kurang lebih sebulan tuh bener-bener kayak I lost my hope kayak gitu, terus takut, paranoid dan sebagainya. Tiba-tiba ngomong lah sama dia kan, kayaknya gue stres, depresi. Waktu itu PSBB gak boleh keluar, tapi dia bilang, ayolah Paula, kita jalan deh keluar gitu. Iya. Disitulah Kita muncul cari yang sepi-sepi. yang sepi-sepi. Disitulah muncul pemikiran-pemikiran, kenapa ya Tuhan ngizinin ini? Kenapa ya Tuhan lakuin ini? Dari situ mulailah kita muncul-muncul, iya. Ngobrol. Kenapa kita nggak sebarin good news ini untuk orang-orang? Muncullah theology on the street. Jadi malah di tengah depresi, di tengah tekanan, kalau kita bergantung sama Tuhan tuh bakal muncul hal yang baik. Creativity ya. Creativity salah satunya kalau yang kita rasain kayak begitu. Ya jadi That is so good. pesan saya buat teman-teman, lu siapin pantun, gue kasih pesan. Oh.
Buat teman-teman tuh, maksudnya yang dalam masa begini ya, kalian mengalami banyak kesulitan, apakah kesulitan ekonomi, apa kesehatan, apa ditinggal orang-orang yang dikasihi karena COVID ya, temanku baru ditinggal papanya meninggal karena COVID. Kita nggak ngerti, kok hidup kayak gini gitu. Bring it all to God gitu. Semua feelingmu berikan ke Tuhan. Mau marah, mau sedih. Jadi Tuhan itu adalah the great wonderful counselor yang ngerti semua perasaan kita. Oh yes, Iya. amin. Itu amin, adalah cara amin. Tuhan pastoral care-nya ke kita itu begitu. Jadi dia nggak akan menghakimi, ngomong masa gitu aja lu nggak ngerti. Yes. Masa lu nggak beriman sih, nggak. Betul, betul. Mau marah ke Tuhan, marah. Go ahead. Kayak pemazmur, go ahead. Nanti Tuhan akan memberikan healing gitu. Karena dia bilang, datanglah padaku semua yang letih lesu dan beban berat. Bawa semua ke Tuhan gitu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan Jadi Tuhan kita bukan kayak Tuhan bukan kayak dewa-dewa yang maunya cuma dipuji-puji gitu. Maunya cuma sopan santun, sangat distant, sangat apa namanya ya, formal iya, gitu. tapi dia Tuhan yang mau berelasi, yang mau berelasi dengan kita gitu sih. Amin. Dan satu dari aku ya. Kau mau dengar? Denger dah, ayo lah. Ya. Luar biasa. Sabun bagus mudah berbusa. Baju lembut mudah disetrika. Asik. Jangan engkau mudah putus asa. Wow. Karena Tuhan kita Allah yang setia. Amin, amin. Amin. Pasti Tuhan melakukan yang terbaik buat kita semuanya. Yes. Yes, mari kita menantikan karya Tuhan yang indah dalam hidup saudara dan saya. Absolutely. Masih di Theology on the Street. Bye. Susah.